pertama dari sekitar pukul 10 sampai dengan pukul 11.30 kemudian. Kemudian untuk pesertanya, karena sekolah kita hanya ada 7 guru, berarti kita ajak guru-guru SD, kalau bisa semua guru SD untuk bisa rawuh menerima penugasan itu. Tapi kalau tidak bisa ya minimal bisa lebih dari 10 guru menambahi 7 guru yang ada di tempat kita. Kemudian untuk video usahakan menggunakan video yang ekonomis. Jadi sekolah insya Allah membantu, tapi tidak dengan jumlah keuangan yang nominalnya besar. Untuk konsumsi nanti diusahakan oleh sekolah gitu. Nah, untuk yang kegiatan ini diusahakan diinformasikan dulu ya kepada Bapak Ibu guru skenario-nya itu mau bagaimana, sehingga ketika pelaksanaan itu Bapak Ibu guru sudah tahu posisinya dia nanti sebagai apa, berperan sebagai apa, memberikan masukan seperti apa gitu. Tempatnya itu mungkin bisa disetting apa mau di kelas atau mau di ruang perpus atau mau di ruang. Kalau di kelas lebih kondusif. Iya. Karena nanti saya butuh kan itu juga pakai TV untuk itu. Kalau untuk background dan lain sebagainya MMT sebenarnya butuh MMT nanti. Kalau MMT kayaknya nanti kita rombong sama teman-teman Siboli. Jadi kita buat MMT satu untuk gantian bawah, tidak sesuai di tanggal sama sekolahnya. Jadi nanti ben bisa jemput gentengan. Ini nanti ketemu hari ini siang nanti. Anak-anak pulang, kemudian dirapikan dulu sedikit, kemudian pasang MMT. Petugasnya nanti petugasnya di situ gitu. Petugasnya Bu NP, pembawa acara mungkin. Kemudian Bu Vita Indonesia Raya. Terus Bu Vita tulisan gitu. Ya, perlu doa tidak? Guru waktunya untuk istirahat, karena ini memang di satu sisi saya butuh bantuan dengan semuanya berkaitan dengan tugas saya setelah menyelesaikan satu modul di modul 1 yang berkaitan dengan budaya positif di sekolahan mulai dari awal sampai akhir. Ternyata aksi nyata itu semuanya harus melibatkan dari seluruh komponen yang ada di sekolahan. Tidaknya kalau kemarin mungkin Bapak Ibu guru lihat saya kok sering mendekam di sana itu bukan menghindari apa-apa, yang intinya kalau saya mengerjakan di sini kadang kurang fokus dan tidak bisa selesai. Yang bisa saya lakukan saya lakukan di sana, karena di sini ini untuk tugas akhir di modul 1 melibatkan Bapak Ibu guru. Saya mohon bantuannya dan mohon keikhlasannya untuk bisa menghadiri besok pada saat pembebasan diseminasi yang akan insya Allah akan dilaksanakan besok hari Rabu. Ya, mungkin Bapak Ibu guru bertanya-tanya kenapa sih pembebasannya apa dan itu fungsinya untuk apa? Yang pertama memang dari materi 1, 2, 3, 4 itu harus disampaikan kepada Bapak Ibu guru semuanya, meskipun tidak harus sakit seperti saya mengikuti selama 3 bulan ini. Tidak, intinya hasil dari modul 1 ini harus kita sampaikan ke sekolahan, itu pembebasannya. Terus nanti juga ada peran dari Bapak Ibu guru di sini, karena nanti ada 2 peran. Yang pertama nanti saya berharap dari Bapak Ibu guru yang di SMP, karena yang sudah sering melihat di sini, jadi komtingnya, nanti yang guru SD yang jadi pesertanya. Nah itu nanti kan akan kelompok, jadi 2 kelompok saja mungkin Bapak. Kalau Bapak sama Ibu SD ternyata tidak ada bapaknya, jadi 2 kelompok saja nanti. Itu cuman
kayak bermain peran saja. Untuk bermain perannya nanti bisa langsung di ruangan, tidak perlu latihan itu tidak. Yang penting nanti ada 2 peran, yang satu adalah memerankan keyakinan kelas, yang kedua adalah kaitannya dengan segitiga restitusi. Itu. Terus desiminasinya nanti itu sistemnya kayak kita IHT. Jadi benar-benar formal. Mulai dari ada pembukaan, ada susunan acaranya, sampai nanti ada umpan balik. Kemarin saya sudah matur sama Bu Heru, beberapa saya minta tolong tugasnya. Yang pertama Bu NP untuk pembawa acara, ya. Terus yang Bu Vita dirijen, doanya nanti Pak Faiz. Kemarin untuk sambutan kepala sekolah harusnya Bu Heru, ternyata Bu Heru ada kegiatan di Kendal. Mungkin nanti diwakili sama Pak Rusmen, ya Pak Rusmen. Karena Bu Heru diwakili Pak Rusmen, padahal kemarin Pak Rusmen sudah dapat jatah yang umpan balik. Umpan baliknya monggo Bu Ati, Bu Sus, atau Pak Deden. Sinten saya mohon bantuannya. Yang umpan balik. Pak Deden. Suruh ngapain ya? Umpan balik Memberikan itu umpan balik. Memberikan umpan balik setelah desiminasi Pak. Oh iya, setelah ada desiminasi ini saya jadi tahu ini ngoten itu. Nanti saya berikan YouTube-nya yang sudah ada Pak. Kalau Memberikan komentar, komentar, umpan balik dari dengan adanya program guru penggerak yang dilakukan oleh diikuti oleh Bu Dia. Bukan pertanyaan gitu. Betul, cuma ngomong tok nanti di video sama Pak Panglim, Pak Faiz. Nanti yang harus dibicarakan nanti Testimoni saya. apa ya? Iya. Ya kayak testimoni yang umpan balik. Sebisa ya kalau saya. Iya, pasti Saya bisa. Orangnya kurang perfect. Orang masalah kurang perfect Pak, intinya ada umpan balik saja. Berarti nanti Pak Deden sama Bu Ati aku khusus, monggo. Berarti Oke, Pak Deden sama Bu Ati, karena lagi. Terus nanti yang video saya minta Pak Langgeng ya, Pak Langgeng. Terus nanti yang intinya sama saya minta tolong sama Mas Budi juga. Karena saya sendiri kesulitan untuk syuting, kemarin saya sudah matur, ternyata biayanya terlalu mahal, jadi kita buat sebisanya saja, nanti kita cut di editingnya saja. Itu. Dan insya Allah itu akan dilaksanakan besok hari Rabu, tanggal karena berapa ya? Kemarin rencananya hari Sabtu, tanggal 7 nih. 7 setelah pulang sekolah atau setelah anak-anak selesai di penilaian tengah semester. Karena ini berkaitan dengan penilaian tengah semester, jadwal hari Rabu saya mohon keikhlasannya dari Bapak Ibu guru untuk yang mapel itu dikurangi jamnya pripun. Dari Rabu jadwalnya jam 11. Bahasa Inggris jam 8 bisa. bahasa Inggris sama Kan nggak bisa mengerjakan. 5 menit bahasa Inggris sama seni budaya. bahasa Inggris pripun Pak? Atau mungkin kita masuknya maju jam 7, monggo saya mohon masukan dari Bapak Ibu semuanya. Biar kaitannya dengan, misalnya kalau kita pulang terlalu siang ya, saya misalkan dengan semua, jadi terus SD juga nanti kalau keberatan pulang siang, karena kita melibatkan dari SD. Siapa tahu bahasa Inggris ya Bu? Iya. Nah, naik bahasa Inggris nanti 30 menit atau 1 jam nggak apa-apa. 60 menit yang bahasa Inggris ya Nggak kita apa-apa, yang penting dikerjakan. nggak masuk awal nanti anak bingung jadwalnya sudah Iya, oke. setengah 8 gitu. Nah, nanti Jamnya tetap, setengah tapi 9 kita motong jam Ya. makannya tidak apa-apa nggih. nggak apa-apa. Khusus yang SD kan tidak Nanti apa-apa. aku jam 2. Sebelum pembelajaran di pertemuan hari ini, kita mulai. Silakan nanti kita sepakati dulu kelas kita untuk membuat yang pertama itu adalah impian kelas kalian. Yang kedua nanti kalian membuat kesepakatan kelas sesuai dengan keinginan punya temannya, sesuai dengan hati nurani kalian masing-masing. Ya, nanti Budia bagi lembaran kertas yang separuh nanti digunakan untuk membuat kesepakatan, yang separuhnya mau garis sendiri. Nah, ya, ini semakin kamu cepat, semakin cepat selesai dan kalian bisa mulai pelajaran nanti. Bisa?
pergantian kelas yang selalu buat kesepakatan kelas. Impian dulu, nanti tulis. Impian dulu, terus setelah impian ada yang belum cepat. Boleh. Impiannya benar bisa jadi 1, boleh. Mau 5, mau 10, mau 11, sesuai dengan hati nurani kalian masing-masing. Gunakan kalimat yang baik. Boleh tulisnya separuh miring, separuh lurus, tidak apa-apa. Impian dulu, baru kesepakatan. Sudah? Gunakan. Aja, Mas. Iya. Sesuai hati nurani kalian masing-masing. Kalau sudah, nanti yang laki-laki sebelah kiri, yang perempuan sebelah kanan. Meskipun tulisannya kesepakatan sama impian, tapi kan di tempat kalian sama-sama ada tulisan ini. Jadi nanti dia tahu. Yang perempuan maunya seperti apa, yang laki-laki maunya seperti apa. Yuk. Sudah, Bro? Orang itu ya. Citra sudah? Yuk. Kemudian sudah. Tambah yang di impian. Ya. Tambah yang di impian. Yang laki-laki namanya di impian kelas, yang perempuan namanya yang kesepakatan kelas. Satu. Ayo Baski. Ayo aja. Sudah? Aris? Yang perempuan sudah semua? Jadi sudah belum? Sesuai hati nurani, tidak usah tanya temennya maunya seperti apa. Orang siapa lagi yang keluar? Fi. Ayo, Fi. Ayo, dari penyamu, gak usah tanya temennya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Satu yang belum. Yang nggak masuk hari ini Fikri, berarti Fikri besok tinggal mengikuti apa yang sudah menjadi kesepakatan kelas kalian, ya. Tak bacakan satu persatu dulu, ya. 1, rambut boleh panjang karena tidak mengganggu pelajaran. Mentaati peraturan, ruangan kelas bersih dan rapi. Mentaati peraturan, jadi ini sama. 2, ada lagi yang menulis menaati peraturan. Kelas bersih, sama. Terus menjaga kebersihan kelas, berarti 1, 2, 3, sama. SD, saya ulangi, yang terhormat Bapak Gunawarto SPD selaku Kepala SD Negeri 2 Gundang, yang saya hormati Bapak Rusmin Nuryadin SPD selaku Wakil Kepala SMP Negeri 3 Limbangan 1 Atap, Bapak Ibu Guru SD Negeri 2 Gundang dan SMP Negeri 3 Limbangan 1 Atap yang berbahagia. Puji syukur alhamdulillah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena taufik dan hidayahnya kita semua masih dapat berkumpul dalam acara sosialisasi diseminasi aksi nyata modul 1.4 budaya positif di sekolah oleh CGP Angkatan 5 Kabupaten Kendal.
Salawat serta salam marilah kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga dengan banyak bersalawat kita mendapatkan syafaat di yaumul kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang berbahagia, kami mengucapkan terima kasih atas ketersediaannya menghadiri kegiatan ini. Semoga dapat menambah wawasan, ilmu serta bermanfaat bagi kita semuanya. Baiklah, saya selaku pembawa acara akan menyampaikan rangkaian kegiatan pada siang hari ini sebagai berikut. Pertama, pembukaan, dilanjutkan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Yang ketiga, sambutan Wakil Kepala SMP Negeri 3 Limbangan 1 Atap sekaligus membuka acara. Dilanjutkan dengan doa. Acara berikutnya yaitu acara inti, sosialisasi, diseminasi budaya positif di sekolah, kemudian pemberian umpan balik dan diakhiri dengan penutup. Marilah kita buka acara pada siang hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya menyanyikan lagu Indonesia Raya yang akan dipimpin oleh Ibu Dewi Vita Oktaviani SPD. Yang terhormat Ibu Dewi Vita Oktaviani SPD dipersilakan. Hadirin dimohon untuk berdiri. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Berikutnya, sambutan Wakil Kepala SMP Negeri 3 Limbangan 1 Atap sekaligus membuka acara. Yang terhormat Bapak Rusmi Nuryatin SPD dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Bapak Kepala Sekolah SD Negeri 2 Limbangan, SD Negeri 2 Gondang, Kecamatan Limbangan yang saya hormati, Bapak Ibu Guru dari SD Negeri 2 Gondang dan SMP Negeri 3 Limbangan Satap yang saya hormati dan saya banggakan. Pertama, bersyukur alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita masih diperkenankan oleh Allah untuk berjumpa di kelas 9 dalam kegiatan
designasi guru penggerak ya, dari Ibu Dia. Semoga apa yang kita perbuat pada hari ini yang akan disampaikan oleh Ibu Dia semuanya nanti bermanfaat bagi kita semua. Yang jelas ini adalah nikmat yang luar biasa. Kita sehat, kita bisa berkumpul di sini, dan kita masih bisa untuk belajar dan terus belajar. Kemudian yang kedua kalinya, pada kesempatan kali ini izinkan saya mewakili Ibu Herutami yang pada hari ini tidak bisa hadir karena Ibu Heru ada kegiatan di SMP Negeri 2 Kendal terkait dengan penulisan penelitian tindakan sekolah. Jadi untuk pada kesempatan kali ini perlu kami sampaikan bahwasanya guru penggerak itu adalah kita ini sudah di angkatan yang kelima. Artinya dari angkatan pertama, kedua, ketiga, keempat sudah berlalu. Berarti yang kelima, alhamdulillah dari SMP Negeri 3 Limbangan bisa meloloskan 1 orang untuk mengikuti diklat guru penggerak. Yang tentunya Bapak Ibu guru semuanya sudah paham betul terkait dengan imbas dari guru penggerak itu seperti apa. Ini juga menjadi salah satu motivasi bagi teman-teman yang lain, termasuk saya sendiri, bagaimana caranya kita bisa berkembang dengan baik dalam artian ilmuwan kita bisa berkembang, bisa bermanfaat, karena di guru penggerak ini ternyata materinya banyak sekali dan sangat-sangat bagus gitu ya. Sehingga untuk penerapan di sekolah saya yakin itu kalau benar-benar diimplementasikan di sekolah itu akan menjadi benar-benar sekolah yang hebat. Nah, untuk kesempatan kali ini Bu Kholidiah nanti akan mendesignasikan aksi nyata modul 1.4. Berarti baru di modul 1.4. Padahal kemarin bercerita itu modulnya ada 3. Ini masih di modul 1. Di modul 1 di bagian keempat tentang budaya positif di sekolah. Nah, saya rasa ya namanya budaya positif di sekolah itu kan ya positif itu kan pasti harus ya. Tadi kalau yang negatif-negatif berarti kan kita tinggalkan. Kalau yang positif-positif harus kita tingkatkan dan kita pertahankan seperti itu kan. Jadi nanti terkait dengan materi ini yang sangat menguasai kan Bu Kholidiah. Nanti kita akan sama-sama akan mendapatkan materi ini, kemudian kita akan sama-sama menerapkan di sekolah kita bagaimana caranya biar budaya positif di sekolah tetap terus berkembang dan tetap meningkat, gitu ya. Untuk nanti selebihnya terkait dengan materi nanti Bu Kholidiah yang akan menyampaikannya sebagai hasil belajar Bu Kholidiah di modul 1. Di modul 1 ini baru 1.4, dari 1.1 sudah berlalu, 1.2 sudah berlalu, 1.3 sudah berlalu, dan ini adalah 1.4. Dan semoga nanti Bu Kholidiah, harapan saya ke depannya di modul 2 nanti juga mau berbagi dengan kita. Pasti kan ada modul 2, nanti ada 2.1, 2.2 dan sebagainya. Berbagi dengan kita semua, kemudian di modul 3 pun juga bisa berbagi dengan kita semua. Sehingga apa yang dipelajari dia, kita juga sama-sama ikut menikmatinya dan kita bisa mendapatkan ilmu yang banyak dari dia. Itu terkait dengan sambutan saya. Kemudian selanjutnya pada kesempatan kali ini dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Kegiatan sosialisasi definisi aksi nyata modul 1.4 budaya positif di sekolah secara resmi saya nyatakan dibuka. Sekian dari saya, mohon maaf bila salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutan yang diberikan. Acara berikutnya yaitu doa. Doa akan dipimpin oleh Bapak Jauhan Faiz Lidinillah SPDI. Kepada beliau kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin untuk menyampaikan doa dengan menggunakan bahasa Arab.
Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad sayyidil awwalin wal akhirin. Wa sallallahu radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati Rasulillahi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yu'min ya Allah wa yukafi majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ukhliqa wal khatim lima sabaq nashril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Ya Allah ya Guru ya Haqqu ya Mubin. Allahumma sholli bi salati ala sudurina wa yassir biha umurana wa qudi biha duyunana wa asli biha ahwalana wa taqabbal biha taubatana. Allahumma nawwir qalbi bi nuri hidayatika kama nawwarta al-arda bi nuri syamsika abadan abadan. Allahumma zidna ilman nafi'a wa rizqan wasi'a wa amalan shalihan. Rabbana a'udzina an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa ala walidayya an amila shalihan taradahu wa adkhilil jannata bi rahmatika bi ibadika shalihin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Semoga acara pada siang hari ini berjalan dengan lancar dari awal hingga akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang saya hormati, berikutnya kita masuk acara inti, yaitu sosialisasi diseminasi budaya positif di sekolah yang akan disampaikan dan dipandu oleh calon guru penggerak angkatan 5 Kabupaten Kendal tahun 2022, Ibu Kolidiah SPD. Yang terhormat Ibu Kolidiah SPD dipersilakan. Alhamdulillah, karena pada kesempatan siang hari ini kita masih diberikan kesehatan dan juga kesempatan untuk kita bisa bersama-sama belajar. Di sini bukan saya menggurui panjenengan semua, tetapi kita sama-sama belajar. Kebetulan kemarin saya selama hampir 3 bulan sudah mempelajari ini, dan pada kesempatan siang hari ini saya hanya ingin berbagi bersama panjenengan semua sebagai tugas aksi nyata di modul 1.4 ini. Ya, Bapak Ibu guru yang saya hormati, di sini langsung saya mulai berkaitan dengan apa yang sudah kemarin di modul 1.1, yaitu aksi nyata modul 1.4 berkaitan dengan budaya positif. Ini adalah rangkaian dari materi di modul 1, yang mana modul 1 itu nanti isinya ada 4 hal, mulai dari filosofi Ki Hajar Dewantara, terus nilai dan juga peran dari guru penggerak, visi, dan yang terakhir adalah budaya positif. Sebelum saya memulai materi di sini, mungkin Bapak Ibu guru sudah sering mendengar menggerak, bergerak, dan menggerakkan. Itu deh. Di sini adalah rangkaian dari program dari Kementerian Pendidikan Mas Nadiem Makarim, karena ada kurikulum Merdeka, ada guru penggerak, ada sekolah penggerak, dan sebagainya. Kalau tidak salah sekarang sudah sampai ke 18 ya Pak ya, yang diluncurkan oleh Kementerian Pendidikan, dan salah satunya adalah guru penggerak. Kenapa harus ada guru penggerak di sini? Karena kita sudah masuk di kurikulum Merdeka, yang mana kurikulum Merdeka ini sering kita dengungkan. Bapak Ibu sering, sekarang kurikulum Merdekanya sudah bebas, sekolahnya merdeka, gurunya merdeka, ngajarnya merdeka. Sebenarnya ternyata bukan seperti itu. Ya. Merdeka itu hanya sebuah singkatan ya Bapak Ibu. Jadi bukan kita merdeka terus wah bebas seperti kita merdeka dari penjajah itu. Tapi merdeka itu adalah kurikulum Merdeka dengan merdeka mengajar dan merdeka belajar. Dan merdeka sendiri itu apa? M-nya itu mulai dari
berarti kita mulai dari diri kita sendiri, dari Bapak Ibu guru semuanya yang notabene adalah sudah berpengalaman bertahun-tahun. Dan yang kedua adalah setelah kita mulai dari diri, kita mengeksplor. Eksplorasi itu berarti kita harus menambah pendidikan kita, menambah wawasan kita, menambah keilmuan kita sebagai seorang guru. Yang ketiga adalah ruang kolaborasi. Nah, salah satu dari kegiatan ini adalah bagian dari ruang kolaborasi. Ketika ada satu yang sudah belajar, harus ditularkan kepada yang lainnya. Dan yang keempat adalah demonstrasi konseptual. Terus nanti ada elaborasi, koneksi antar materi, dan yang ada di istilah merdeka mengajar dan merdeka belajar. Nah, di sini sudah masuk langsung ke materi keempat, 1.4 itu budaya positif. Itu sebenarnya adalah rangkaian dari yang pertama tadi, mulai adanya filosofi Ki Hajar Dewantara, terus nilai dan peran dari guru penggerak, visi dan misi guru penggerak, dan yang terakhir adalah budaya positif. Di sini saya hanya akan sekilas saja untuk menyampaikan. Yang pertama adalah berkaitan dengan filosofi dari Ki Hajar Dewantara, yaitu tentang pendidikan. Pendidikan itu adalah memberi tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak agar ia mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat, sehingga anak dapat tumbuh dan berkembang sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Di sini ada kalimat kodrat alam dan kodrat zaman. Yang perlu kita garis bawahi di sini, Bapak Ibu guru semuanya, adalah kita tidak boleh memaksakan anak sesuai kehendak kita. Ya, nanti di ending terakhir itu ternyata kita selama ini, saya pribadi salah nek bentak anak. Karena di sini ada kodrat alam, kodrat zaman yang sudah dibawa oleh anak-anak kita, peserta didik kita sesuai dengan potensi mereka masing-masing. Kita hanya boleh mengarahkan, membimbingnya saja. Tetapi untuk hal-hal yang sekiranya sampai nanti kita kok membentak dan sebagainya, ternyata itu masih tidak diperbolehkan sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Bapak Ki Hajar Dewantara. Terus yang kedua, nah itu adalah kaitannya dengan nilai guru penggerak tadi. Okay. Berkaitan dengan nilai guru penggerak itu adalah mandiri, berpihak pada murid, inovatif, kolaboratif, dan reflektif, yang nantinya akan berperan atau perannya diantaranya adalah menggerakkan komunitas praktisi dengan menjadi anggota komunitas belajar di sekolah. Nah, salah satu komunitas praktisi adalah yang kita lakukan saat ini. Ketika kita berkolaborasi dengan teman-teman yang ada di sekolah, dengan teman-teman yang ada di lingkungan sekolah. Ya. Yang selanjutnya itu adalah berkaitan dengan visi dari guru penggerak. Di sini saya mengambil visinya sesuai dengan visi yang ada di sekolah SMP Negeri 3 Limbangan 1 Atap, yaitu mewujudkan siswa yang berakhlak mulia, berprestasi, terampil, berwawasan lingkungan. Kenapa kok saya ambil ini? Karena kita saat ini baru berupaya. Itu yang pertama adalah membentuk akhlak mulia. Dalam agama Islam itu katanya Pak Faiz sebagai guru agama Islam, bahwasanya akhlak itu lebih tinggi daripada ilmu. Ya, kalau ilmunya tinggi tapi akhlaknya tidak baik, itu tidak ada apa-apanya. Tetapi orang yang lebih baik, berakhlak yang baik, tetapi ilmunya kurang baik, tidak apa-apa, itu akan lebih mulia. Ini dawuh dari Bapak Kiai Faiz selaku guru PAI. Nah, di sini Bapak Ibu yang saya hormati, saya fokus pada budaya positif di sekolah. Ini sebagai aksi nyata yang terakhir karena mewujudkan sekolah SMP Negeri 3 Limbangan 1 Atap sebagai sekolah dengan budaya positif. Budaya-budaya positif itu yang akan kita bangun meskipun di SMP karena kita 1 atap, berarti insya Allah nanti bersama berkolaborasi dengan SD bisa bersama-sama kita membudayakan positif. Kersane boten ngantuk yang ada di depan panjenengan bisa dinikmati ya, atau dibiarkan saja
Jadi tidak fokus dengan sayanya, fokus dengan suara saya saja, jangan fokus sama yang di depan, tidak apa-apa. Monggo. Ini tadi ya, ketika saya menyampaikan karena kita merdeka, berarti saya mulai dari diri sesuai dengan alur merdeka belajar dan juga merdeka mengajar. Mulai dari diri. Nanti saya akan bagi Bapak Ibu Nyun Sewu, ada 4 kelompok. Panjenengan bisa menjawab. Ada 3 pertanyaan di situ. Monggo nanti countingnya bisa. Ayo Bu MB bisa ikut countingnya di sini. Bisa menjawab sesuai dengan diskusi panjenengan. Coba, tidak apa-apa, ditulis. Ini tidak mau mengurangi gaji jenengan, nanti menambah saja. Ya, di sini sebelum kita masuk ke materi selanjutnya, di sini kan tadi merdeka itu kan mulai dari diri, ya. Nah, mulai dari diri, ini ada 3 pertanyaan. Apakah Anda setuju dengan pertanyaan yang saya buat ini? Yang pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Monggo, panjenengan bisa menuliskan di situ setuju dengan alasannya apa. Tidak usah banyak-banyak. Yang penting, oh kalau saya setuju seperti ini, kalau tidak setuju seperti ini. Yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Dengan setuju atau tidak setuju? Setuju karena apa? Kalau tidak setuju nanti alasannya apa? Yang ketiga, memberikan penghargaan. Ini mungkin memberikan sesuatu kepada anak-anak ketika anak-anak itu sudah berhasil atau mendapatkan nilai baik, dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Setuju ataupun tidak? Monggo Bapak Ibu bisa sambil dinikmati dan juga bisa sambil ditulis. Nanti tidak ada yang namanya benar atau salah. Dalam kurikulum merdeka itu tidak ada istilah benar salah, tidak ada istilah. Monggo langsung ditulis ya. Tidak usah takut untuk menulis Bapak Ibu, jangan seperti anak-anak. Boleh menulis sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Nanti tidak ada yang namanya benar ataupun salah, tapi semuanya adalah benar. Kita berproses. Belum tentu. Mengingat waktunya juga sudah siang, jadi bisa tidak butuh waktu lama deh. Countingnya Pak Dede, monggo. Ini ibu-ibu cantik sudah ketemu. Oh, yang baru nomor 1. Yang sini sudah nomor berapa Bu? 3. Oh 3. Countingnya Bu Lastri jadinya langsung nomor 3. Jadi loh Mas. Sudah pada anak agak semangat dalam belajar semangat belajar. Sudah selesai Bapak Ibu diskusinya? Sudah. Dari kelompok 4 itu sudah selesai. Bisa didoakan yang pertama, monggo diwakili oleh Bu Susmira. Yang pertama, hukuman dapat mendidik anak. Kalau menurut kelompok kami tidak setuju. Terus kalau yang kedua, memberikan hukuman dengan hal positif sepertinya membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Kalau dari kelompok kami setuju karena dapat membangkitkan semangat anak.
Yang ketiga, memberikan penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar. Dari kelompok kami setuju karena memberikan motivasi dan semangat kepada anak agar semangat belajar. Terima kasih, kita beri aplaus untuk Ibu Sumirat. Yang pertama tadi adalah hukuman dapat mendisiplinkan anak, tidak setuju. Yang kedua setuju karena bisa meningkatkan. Yang ketiga memberi penghargaan bisa meningkatkan motivasi. Ada yang lain? Mungkin Bapak Ibu? Ini dari kelompok 1. Kelompok 1. Kalau di kelompok 1 ketiga-tiganya jawabannya bisa setuju, bisa tidak setuju. Ya, kenapa bisa seperti itu? Kalau yang memberikan hukuman dapat mendisiplinkan anak, tergantung karakter anak. Karena anak itu punya karakter yang berbeda-beda. Jadi ketika anak ini kalau dikasih hukuman terus dia bisa semakin baik, ada. Tapi anak yang dikasih hukuman terus semakin menjadi kenakalannya banyak banget, gitu kan? Sehingga untuk yang nomor 1, nomor 2, nomor 3 itu kami jawabannya bisa setuju, bisa tidak setuju, tergantung karakter anak. Terus memberikan penghargaan itu juga macam-macam. Ada penghargaan dalam bentuk tepuk tangan, ada anak pemalu dikasih tepuk tangan, isin, akhirnya malah minder. Gitu kan? Tidak mau lagi tidak mau dapat nilai benar, tidak mau dapat 100 nanti tidak dikasih tepuk tangan. Nah, kan kayak gitu, macam-macam karakternya. Kemudian pemberian hukuman membaca. Nah, kalau anaknya belum bisa baca cukup moco, dia stres, gitu kan? Ini. Jadi kalau kami ketiga-tiganya jawabannya bisa setuju, bisa tidak, karena setiap anak mempunyai karakter yang berbeda-beda. Jadi kalau berikan mendisiplinkan anak ya tergantung karakter anaknya seperti apa, gitu ya. Terima kasih. Terima kasih Pak Rusman. Terima kasih Pak Rusman ya. Tadi dari 1, 2, 3 bisa setuju dan tidak setuju sesuai dengan karakter dari masing-masing anak. Karena tadi apa? Ada yang namanya kodrat kalam dan kodrat zamannya. Untuk menjawab 3 pertanyaan ini, nanti Bapak Ibu bisa mengetahui di belakang ending terakhir. Yang nomor 2 sama 3 nanti ada bagian sendiri lagi ya. Kita lanjut dulu karena materinya masih banyak. Nah, di sini ada yang namanya eksplorasi konsep. Nah, kita akan mulai dari budaya positif itu dari di sini. Eksplorasi konsep itu nanti kita akan mengetahui apa sih disiplin positif itu dan nilai-nilai kebajikan apa yang ada di dalam disiplin itu. Yang kedua, nanti ada teori motivasi, ada hukuman, tadi sesuai dengan pertanyaan yang pertama, ada penghargaan sesuai dengan pertanyaan yang ketiga, ada juga nanti endingnya adalah restitusi. Yang ketiga, ada keyakinan kelas. Karena ada keyakinan kelas, kalau kita sering ada yang sering digembar-gemborkan di sekolah biasanya adalah peraturan sekolah, peraturan kelas. Ternyata di sini bunyinya bukan peraturan, tapi yang kita tumbuhkan di sini adalah keyakinan kelas. Nah, terus yang keempat adalah kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Yang kelima, restitusi kaitannya dengan posisi kita sebagai guru. Nanti ada 5 posisi kontrol yang harus diterapkan atau yang harus kita miliki sebagai seorang guru. Nanti Bapak Ibu akan tahu posisi saya ternyata di sini, ya. Posisi teman saya di sini, posisi kepala sekolah saya di sini, posisi teman-teman yang lain di sini. Yang terakhir adalah restitusi atau segitiga restitusi ini yang insya Allah nanti kita akan terapkan bersama-sama baik di SD maupun di SMP. Semoga nanti apa yang akan kita pelajari di konsep atau eksplorasi konsep hari ini benar-benar bisa akan memberikan perubahan baik di SD maupun di SMP. ME, sekarang kita lihat yang pertama adalah disiplin positif. Dalam disiplin positif itu ada yang namanya perubahan paradigma. Ada stimulus, respon, ada teori kontrol. Stimulus respon itu tadi berkaitan dengan soal tadi ya. Yang pertama, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Ketika kita dengan anak, cak, ayo ke sini. Nah, ayo ke sini.
Tetapi di sini ada teori kontrol. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia, karena dunia anak-anak dengan dunia kita itu berbeda. Ya. Yang kedua, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Contohnya, ketika kita melihat anak didik kita itu membuang sampah sembarangan, dengan di pikiran dengan semua salah atau betul? Salah. Ketika salah, panjenengan kira-kira mau menghukum atau memberikan nasihat? Terkadang kita langsung spontan, ayo diambil masuk ke tempat sampah. Ya, itu. Terus kalau dalam teori kontrol, semua perilaku memiliki tujuan. Mungkin anak-anak membuang sampah sembarangan juga punya tujuan, meskipun tujuannya itu adalah tujuan yang kurang baik. Ya. Terus orang lain bisa mengontrol saya. Jangan sampai ini, jangan sampai kita terpengaruh orang lain, jangan sampai kita dikontrol oleh orang lain. Tetapi hanya Anda, hanya kita yang bisa mengontrol diri kita. Jadi kita jangan sering ikut-ikutan hal-hal yang dilakukan orang lain, meskipun itu hal baik, karena kita harus punya kontrol sendiri. Ya. Sampai yang terakhir Bapak Ibu bisa baca nih, kalau saya membacakan satu-satu nanti tidak selesai-selesai. Intinya di sini adalah ada stimulus, ada respon. Tetapi di situ kita nanti akan belajar yang namanya teori kontrol sesuai tadi, ya. Nah, sekarang kita bermain lagi, ya. Sambil panjenengan tidak ngantuk, sambil dinikmati, sambil kita bermain. Bawa pulpen semua, ya Bapak Ibu. Yang tidak bawa pulpen saya pinjemi, ini ada 2. Nah, nanti kalau tidak ada yang masih tidak bawa gantian, ini cuma sebentar saja. Di sini tuliskan. Nah, kita bermain sedikit. Kita kan punya teman, Mas punya teman. Pak Ruben punya teman Pak Gun, punya teman Pak Murtado, punya teman Bu Ati, satu kelompok. BPD paling ganteng sendiri punya bidadari 3. Nah, sebagai konfliknya. Nah, ini yang cantik-cantik 1, 2, 3, 4, yang masih muda jangan sampai kalah. Dan ini yang sudah senior sekali, Bu Lastri harus bisa menjadi partner 2 orang juga. Tuliskan sesuatu yang paling berharga yang Bapak Ibu miliki. Monggo tulis di genggaman panjenengan semua, sendiri-sendiri, di tangan kiri boleh, kanan boleh. Jangan dibuka sebelum nanti ada yang bertugas membuka. Tuliskan sesuatu yang paling berharga, boleh suami, boleh rumah, boleh motor, boleh anak, terserah. Yang menurut Bapak Ibu itu paling berharga itu apa? Menuliskan dulu sesuai, jangan sampai dibuka dulu. Menuliskan sesuatu yang paling berharga dalam monggo ditulis tangannya sendiri-sendiri, tidak boleh contoh punya temannya deh. Tulis Bu Zulfa, jangan tulis paling berharga Pak Faiz ya. Pak Faiz ya. Ayo ditulis di genggaman panjenengan sendiri-sendiri. Nanti kelompok 2 sama kelompok 3 coba nanti dibilang. Kalau sudah ditulis, coba karena kapan jenengan punya teman di sebelah kanan kiri panjenengan, Bapak Ibu punya teman. Salah satu teman berkeinginan untuk mengetahui apa yang sebenarnya ada ditulis tadi. Saya menggon tangan jenengan, yang ditulis tadi apa? Ayo, yang ditulis tadi apa? Yang ditulis panjenengan nanti akan ditanyakan oleh teman kalian atau teman panjenengan sendiri. Sudah ditulis tadi yang paling berharga itu apa? Terus kelompok 2 sudah ditulis kelompok August. Ditanyakan apa jenengan tahu yang tulis itu apa? Jenengan tahu yang ditulis benar apa tadi? Benar tahu yang ditulis tadi deh. Kenapa Pak tidak tahu? Tidak tahu karena tidak tanya.
Oh, ditanya. Ini komunikasinya baik sekali. Soalnya kalau sekarang itu apa? Besi, ya. Kalau istilah sekarang besi. Bu Anissa menuliskan paling berharga adalah anaknya. Tetapi di sini ketika Bu Tati bertanya langsung dikasih tahu karena tadi sudah besti. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Di sini tadi Pak Nur. Nah, Pak Nur sudah tanya. Sudah tanya sama siapa? Sehat. Yang paling berharga sehat. Terus Pak Nur tahu yang ditulis tadi? Tidak nulis. Oh, ternyata Pak Gun tidak mau memberi sesuatu kepada temannya dengan tidak menulis dan tidak akan menyampaikan apa yang paling berharga. Yang paling berharga, tapi tidak ditulis. Oh, menyampaikan tapi tidak ditulis. Berarti yang disampaikan Pak Gun itu tidak berharga. Karena apa? Karena tidak dipegang secara erat, tidak disimpan secara erat. Terima kasih Bapak Ibu. Nanti akan kita simpulkan di akhir. Kenapa sih Bu Dia kok ono koyokane barang ya, nanti di akhir mungkin kita akan mengetahui. Lanjut ya. Nah, di sini Bapak Ibu ada yang namanya ilusi kontrol. Yang pertama, dan kaitannya dengan kita sebagai seorang pendidik ya. Ilusi kontrol yang pertama adalah ilusi guru mengontrol murid. Kita pernah dan sering, bahkan saya sendiri juga sering memaksakan murid untuk seperti apa yang saya kehendaki, yang seperti Bapak Ibu kehendaki mungkin ya. Ayo disiplin, ayo ini itu dan sebagainya. Yang kedua, ilusi bahwa kritik membuat orang itu menjadi merasa bersalah, dapat menguatkan karakter. Ini seperti bujukan. Bujukan itu bisa bujukan secara itu apa ya istilahnya, bergeten, bisa juga membujuk dengan cara yang halus. Yang ketiga, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Kita tadi mengontrol murid itu ya sebenarnya bermanfaat. Dengan kita membujuk, dengan tadi, dengan kita greget tadi juga bermanfaat. Ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah, di sini posisi kita sebagai orang tua, baik di sekolah maupun di rumah, kita sering memaksakan kehendak kita, anak kita sesuai dengan keinginan kita. Itu juga terjadi pada diri saya, Bapak Ibu. Itu anak saya di belakang itu, kamu harus si A, kamu harus B, kamu harus D, kamu harus C, besok seperti ini, seperti itu dan sebagainya. Itu posisi atau ilusi kontrol kita sebagai orang dewasa. Nah, kita sekarang akan mengetahui Bapak Ibu, apa sih disiplin itu? Apa yang sudah panjenengan lakukan tadi nanti akan terjawab. Bahwasanya berdisiplin itu artinya adalah belajar. Ya, anak-anak itu seperti itu juga proses belajar. Jadi disiplin adalah sesuatu belajar. Nah, disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Namun dalam budaya kita di sini saya berikan tanda merah, ya, yang sering kita lakukan baik di rumah maupun di sekolah ini menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kalau dengan ingat disiplin di sekolah itu kan patuh, pokoknya manut sesuai dengan peraturan. Seperti orang-orang paskibra itu kan, kalau kita lihat paskibra itu apa gitu? Disiplinnya jos, terus dia juga kalau kita lihat orang pakai paskibra atau anak-anak paskibra itu kan sebagai wujud itu adalah contoh yang disiplin. Itu kalau seperti tadi yang disampaikan Pak Rufin berarti sesuai dengan apa? Karakter dari siswa dan juga sesuai dengan situasi. Nah, di sini ternyata nilai-nilai kebajikan universal. Tadi disiplinnya sudah tahu, sekarang nilai-nilainya. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku, bangsa, agama maupun latar belakang. Nah, karena
kita ini pada posisi di sekolah dan sekarang diterapkan adanya kurikulum merdeka yang lagi didengung-dengungkan oleh Bapak Nadiem Makarim dalam sebagai pemberi pendidikan, bahwasanya nilai-nilai kebajikan yang ini dicapai oleh setiap anak Indonesia itu sering kita kenal dengan yang namanya profil pelajar Pancasila. Bapak Ibu saya yakin sudah hafal ya, Bapak Ibu semuanya hafal bahwasanya profil pelajar Pancasila itu apa saja: beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, gotong royong, dan juga kreatif. Itu adalah nilai yang akan kita capai. Nah, sekarang yang kedua tadi, kalau tadi disiplin sama nilainya, teori motivasi, hukuman, dan penghargaan serta restitusi. Teori motivasi, tadi panjenengan sudah menuliskan sesuatu dalam gambar Bapak Ibu semuanya yang sangat berharga. Itu adalah teori motivasi dari ada yang eksternal dan internal. Kalau tadi temannya panjenengan mempengaruhi, menanyakan, itu teori mana Bapak Ibu? Internal atau eksternal? Eksternal. Ini motivasi, teori motivasi yang eksternal itu adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Tadi ketika panjenengan ditanya, Bu Warise tadi ditanya sama Bu Tati, Bu, yang jenengan tulis itu apa? Kok ternyata Bu Warise itu menjawab, tidak mempertahankan hal yang berharga dalam genggamannya. Itu karena Bu Warise itu mau menghindari ketidaknyamanan. Kalau tak jawab, aku dinesoni Bu Tati, kan seperti itu gitu. Nah, itu dari kata berarti apa? Ternyata Bu Warise bisa terpengaruh dari apa yang ditanyakan Bu Tati. Itu berarti teori yang berasal eksternal. Yang kedua adalah untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi lain. Mungkin nek Bu Tati ditanya, Bu, nek orang nak alat gandane juga tak gonceng dari. Nah, itu kan wujud ternyata nilai motivasi ekstrinsiknya itu bisa terpengaruh karena adanya orang di sekitar kita. Seharusnya karena itu tadi rahasia, berarti kita harus apa? Bisa mengontrol diri kita. Motivasi internal. Nah, di sini tujuan disiplin positif, ya, untuk menghargai diri sendiri. Apapun yang sudah saya pegang, ini ya adalah rahasia saya. Karena soalnya tadi apa? Yang paling berharga. Ini salah satu mungkin ya, mungkin ini adalah pembelajaran bagi Bapak Ibu guru calon kepala sekolah besok, ya. Jadi panjenengan besok kalau jadi kepala sekolah, apapun yang ada di sekolah ini jangan sampai orang lain tahu. Apapun panjenengan ketika di rumah sebagai kepala keluarga yang jelek-jelek jangan sampai orang tahu. Sehingga di sini tadi apa? Posisi kontrol kita, teori kontrol kita yang bisa mempengaruhi adalah harusnya diri kita sendiri, bukan orang lain. Tapi Bu Warise juga tidak salah karena Besti tadi ya, Besti itu sekarang lagi trendingnya Besti. Tidak apa-apa Bu. Nah, sekarang kita lanjut yang sering kita lakukan di sekolah. Hukuman sama konsekuensi. Bedanya di mana deh? Kelompok 3 ini yang belum jawab. Monggo ibu-ibu cantik, besti-besti cantik. Hukuman sama konsekuensi itu bedanya di mana? Hukuman itu biasanya kan ada bikin trauma ya. Tapi kalau konsekuensi itu bisa bikin anak tanggung jawab. Oh, oke. Terima kasih. Kita beri aplaus dulu ya kelompok 3. Hukuman sama konsekuensi. Kalau hukuman tadi itu bisa bikin anak trauma. Kalau konsekuensi malah justru bisa bikin anak tanggung jawab. Di sini kita bisa membandingkan atau bisa menyelaraskan hukuman. Contohnya di situ, sesuatu yang menyakiti harus terjadi. Kalau tidak berangkat atau tidak datang pukul 7, nanti kalian akan lari lapangan 3 kali. Ini hukuman atau konsekuensi?
hukuman gitu. Sesuatu yang terjadi, konsekuensi. Ini berarti kalau konsekuensi yang membuat Bapak Ibu guru atau bersama dengan anak-anak? Bersama anak-anak. Lebih enak menghukum atau lebih enak kita mengkonsekuensikan? Nah, kita harus lebih enak dengan konsekuensi karena anak-anak akan tahu, ya. Terus yang kedua, membuat anak sakit fisik untuk jangka waktu yang lama. Kalau ini mungkin sekarang jarang terjadi ya Bapak Ibu. Kalau zaman dulu itu sering ada yang namanya anak belajar, tapi sekarang juga masih ada 1-2 ya. Ketika seorang guru menghukum anak, ternyata belajar. Ketika seorang guru menghukum anak, ternyata orang tuanya tidak terima, juga ada yang melaporkan dan sebagainya. Tetapi kalau konsekuensi membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek, tetapi dalam jangka waktu panjang nanti anak akan merasa nyaman dan akan mengikuti sesuai dengan alur. Bapak Ibu di rumah sering ikut tahlilan mungkin ya, sering ikut arisan dan sebagainya. Arisan itu undangan jam 6.30. Kira-kira Pak Jenderal datangnya jam berapa? Jam 6.30 atau jam 7? Jam 7.30. Berarti molor atau tidak? Oh, tadi saja ya, tidak usah kemarin-kemarin. Nah, kalau nambah itu kalau sebagai seorang pemimpin yang memimpin itu sudah ketika udah jam 6.30 dimulai, ada tidak ada itu akan dimulai. Sama dengan sekolah. Jam sekolah itu jam 7.30. Ada muridnya, tidak ada muridnya, ya tetap berdoa. Apakah anak itu setiap hari akan dihukum ketika mereka terlambat? Itu akan memberikan mereka jeda. Tetapi ketika kita konsekuensinya, ketika kita sudah mulai berdoa, saya yakin Bapak Ibu guru bisa melihat besok mungkin sehari, 2 hari, 3 hari anak itu terlambat. Tetapi tidak mungkin anak itu 1 minggu terlambat terus. Kalau kita punya konsekuensi nanti jam 7.30 sudah mulai berdoa. Tapi kalau kita molor, ya anak akan ikut molor. Ya, itu namanya konsekuensi. Itu dalam jangka waktu pendek mungkin anak tidak nyaman, tetapi lambat laun itu akan menjadi yang namanya budaya, karena kita berkaitan dengan budaya positif. Sampai yang terakhir Bapak Ibu bisa membacanya ya. Di sini intinya kalau menghukum tadi adalah bisa membuat anak itu trauma. Kalau kita konsekuensi karena itu sudah kesepakatan, justru akan menimbulkan budaya-budaya baik bagi anak-anak. Nah, di sini tadi yang saya tanyakan di kelompok 3, tindakan guru. Kita bisa membedakan mana konsekuensinya, mana hukuman. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Bapak Ibu pernah merasakan ini atau tidak? Pernah. Dulu ya ketika SD atau SMP pasti, nah, saya tidak akan mengulangi lagi. Disuruh menulis 1 halaman folio, bahkan bolak-balik. Nah, itu adalah masuk dalam tindakan hukuman. Nah, kalau yang konsekuensi apa? Misalkan di situ saya berikan contoh adalah menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret. Jadi ketika anak tidak melakukan itu ya tidak mengganti. Okay. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Itu adalah masuk dalam kategori hukuman. Ini masuk dalam hukuman fisik meskipun menyehatkan, tetapi ini kategorinya adalah menghukum anak. Ya, di situ lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Ini sama-sama lari, tapi konteksnya berbeda. Ya, kalau tadi menghukum, kalau karena ini pelajarannya PJOK bisa masuk dalam konsekuensi karena PJOK itu salah satunya adalah materinya ada lari, yaitu lari sprint atau lari jarak jauh ataupun lari jarak pendek. Selanjutnya Bapak Ibu di sini ternyata hukuman itu adalah merupakan identitas kita sebagai guru yang gagal. Ini menurut dari Bapak Ki Hajar Dewantoro. Nah, kita harus seperti apa?
ternyata mendisiplinkan anak itu tidak harus menghukum, bisa dengan cara memberi konsekuensi ataupun melakukan yang namanya restitusi. Jadi kalau tadi jawabannya kelompok 1 itu bisa iya dan bisa tidak, di sini kalimatnya yang diganti Bapak Ibu ya. Jadi tidak hukuman tetapi konsekuensi ya. Jadi jangan menghakimi tetapi kita memberikan konsekuensi. Kalau konsekuensinya tidak bisa dijalankan dengan baik, kita lakukan restitusi, mendekati anak dengan cara-cara yang baik. Nah, di sini kalimat terakhir yaitu adanya restitusi. Restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali kepada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin menjadi tujuan mulia. Ini kalau tadi kita membuat yang namanya hukuman, ada konsekuensi dengan restitusi, intinya kita tidak boleh menghukum anak. Gantinya tadi apa? Konsekuensi. Konsekuensi itu kalau tidak dijalankan atau tidak berjalan dengan baik, maka kita lakukan dengan cara restitusi, mendekati anak. Nah, ciri restitusi 1, 2, 3, 4, 5 sampai 9 bisa Bapak Ibu perhatikan di situ gambar-gambar yang di sini. Nah, ini kalau dulu saya sering seperti ini Bapak Ibu, dituntut sama saudara sama guru matematika pernah, dituntut sama guru PJOK sering sekali. Terus dituntut sangat-sangat sering ya kalau ini ya. Nah, sekarang kita berikan pengertian kepada anak-anak. Kita hindari hal-hal seperti itu. Kita berikan konsekuensi yang baik. Kita berikan lakukan dengan cara restitusi yang baik. Nah, sebelum kita melakukan restitusi, biasanya ada yang namanya 1 keyakinan keras. Jadi kita rubah. Kalau tadi hukuman kita rubah dengan konsekuensi. Sekarang kita masuk ke yang ketiga yaitu keyakinan kelas. Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan? Jadi kita berpikir, kalau kita naik motor, itu ada peraturan yang pertama itu harus pakai helm. Kalau lampu merah, berarti kita harus berhenti. Kalau naik motor harus punya SIM dan sebagainya. Itu adalah peraturan. Tetapi peraturan itu bisa dilakukan di masyarakat. Jangan sampai semua peraturan itu di sekolahan saklek seperti peraturan berlalu lintas. Makanya kita rubah kalimatnya dengan keyakinan kelas. Keyakinan kelas nanti yaitu untuk mendukung motivasi intrinsik kembali ke nilai keyakinan, lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan. Ini kalimatnya dirubah dengan cara yang lebih baik atau lebih karena kita adalah harus memanusiakan manusia kalau dalam teorinya. Nah, di sini peraturan sama keyakinan keras. Kalau tadi hukuman sama konsekuensi. Sekarang peraturan dengan keyakinan keras. Selalu kembalikan buku ke tempatnya. Itu peraturan yang ada di perpustakaan. Keyakinan kelasnya bisa dirubah kalimatnya bertanggung jawab. Ketika anak mengambil buku, tanggung jawabnya berarti harus mengembalikan. Dilarang mengganggu orang lain, itu peraturan. Kalau mengganggu, nanti kan kalau peraturan nanti kaitannya dengan hukuman. Tapi kalau keyakinan kelas nanti kaitannya dengan konsekuensi. Nah, kalau konsekuensinya apa? Harus kita saling menghormati. Itu adalah jadi kalimat-kalimat seperti ini. Kita harus legowo, kita harus semangat, kita harus lebih memanusiakan manusia itu sesuai dengan kodrat alam dan model jalannya anak-anak. Oke, lanjut. Nah, kenapa semua itu harus kita lakukan? Karena setiap manusia itu mempunyai yang namanya kebutuhan dasar. Kebutuhan dasar manusia itu yang pertama adalah kasih sayang.
kasih sayang dan rasa diterima. Panjenengan pernah mendengarkan anak-anak yang nakal itu ternyata ketika kita dekati mereka apa? Kurang kasih sayang di rumah. Pasti anak itu mengeluh, oh ternyata bapak saya galak di rumah, ternyata orang tua saya broken home di rumah. Itu adalah kasih sayang. Terkadang anak tidak bisa meluapkan di rumah, mereka mencari perhatiannya di sekolah. Nah, perhatian di sekolah itu yang harus kita ketahui. Oh, kita bisa menyelami anak-anak itu butuhnya apa. Yang kedua adalah adanya kebutuhan penguasaan. Terkadang manusia ini ingin berkuasa itu pasti, ya. Tapi di sini jangan sampai penguasaan itu mengesampingkan hal-hal yang baik. Seorang guru pengen menguasai siswanya semua, ya jangan. Intinya kita, yaitu tadi kalau orang Jawa mengatakan semalah. Ya. Yang ketiga kebebasan. Nah, ini anak-anak itu paling senang bebas. Kalau ditanya pelajaran IPS, kalau pelajaran PJOK senang dijawab PJOK bu, di kelas atau di lapangan. Wah, senangnya di lapangan. Kalau di lapangan itu jam 7 sampai jam 12 bentar. Tapi kalau di kelas 1 jam saja anak-anak itu sudah mulai keramau, mulai training. Nah, itu karena apa? Mereka butuh kebebasan. Nah, dan yang keempat adalah kesenangan. Senangnya anak-anak nopo kita turuti sebagai guru, ya. Meskipun tidak semuanya, minimal supaya kelas itu hidup, supaya sekolah itu bisa hidup, bisa nyaman, kesenangan anak-anak dituruti dengan cara apa? Ada yang namanya ekstrakurikuler. Makanya sekolah butuh ekstrakurikuler. Nah, di sini Bapak Ibu, 5 posisi kontrol kita sebagai seorang guru. Yang pertama, motivasi. Itu kita sebagai penghukum atau pembuat orang bersalah, itu ternyata identitas kita sebagai karena kita mengontrolnya adalah salah, seperti tadi. Identitas berhasil atau sukses itu kita sebagai seorang teman, pemantau. Jadi guru itu juga sebagai teman, sebagai pemantau. Jangan sampai sebagai seorang guru yang suka menghukum atau membuat orang merasa bersalah. Dan yang keempat adalah yang paling bagus itu adalah sebagai seorang manajer. Manajer itu adalah seperti kepala sekolah, bisa mengendalikan sesuai dengan situasi dan kondisi baik itu siswa maupun guru. Halo. Ya. Ini internetnya. Mohon maaf, internetnya kayaknya agak putus nyambung ya. Bisa mengurangi yang pakai ini Bapak Ibu, kurang 2 slide selesai. Ya. Yang bisa yang pakai ini mungkin bisa dikurangi sedikit supaya slide-nya bisa muncul. Supaya nanti jam 12 tadi harusnya sudah selesai karena gangguan teknis, mohon maaf. Nah, di sini ending kita adalah tahapan segitiga restitusi. Tahapan segitiga restitusi yang pertama adalah kita validasi tindakan yang salah. Dengan cara apa? Kita menanyakan ke anak dengan baik, dengan budaya positif kita, alon, didekati, dicedai, seperti itu kalau orang Jawa ya. Yang kedua adalah menanyakan keyakinan kelas yang sudah disepakati bersama. Kalau biasanya ketika mau awal tahun itu kita sudah punya kesepakatan dengan anak-anak atau mungkin dari Bapak Ibu guru. Kalau SD ya, kalau SMP biasanya setiap mapel punya kesepakatan kelas sendiri-sendiri. Dan yang terakhir adalah kita menstabilisasikan identitas supaya apa? Menghindari trauma dari anak-anak itu. Yang terakhir, nah, jadi senangnya habis, materinya juga habis. Kalau nanti senangnya belum habis, berarti materinya dilanjut lagi. Nah, di sini sering kita melihat anak-anak kita seperti ini. Ini anak paling ganteng sendiri di SMP 3 Limbangan. Nah, namanya Mas Angga di sini, ya. Bapak Ibu tahu sendiri.
Kalau jenengan lihat Mas Angga di situ, kenapa nih Bapak Ibu? Ya, kenapa itu? Angga itu lebih apa nih Bu? Siswa berikut, nah perhatikan siswa berikut. Itu kira-kira panjenengan melihat Angga, melihat siapa itu nih? Yang satu ini Yajid. Yazid, yang satu perempuan Vivi, ternyata wajahnya wajah Vivi kalau di sini kelihatan. Dari 3 anak ini, kira-kira apa yang panjenengan dapatkan? Angga tidak pakai dasi, Vivi tidak pakai topi, sepatunya Yazid putih. Ini saya ambil ketika kemarin kita melakukan upacara berbeda. Ya, nah, dari sini kita bisa melihat 3 anak, ternyata ada yang tidak pakai dasi, ada yang tidak pakai topi, dan ada yang memakai sepatu warna putih biru. Kalau panjenengan di sini sebagai seorang guru, tadi karena ada disiplin, ada konsekuensi, terus ada apa tadi? Ada hukuman, ada kira-kira yang dari anak 3 ini, coba panjenengan tanyakan dengan teman-teman panjenengan satu kelompok, apa yang akan panjenengan lakukan? Boleh ambil satu saja, boleh Mas Angga, boleh Mbak Vivi, atau boleh Yazid, Mas Yazid. Kira-kira saya yakin dari satu kelompok dengan kelompok lain ini akan mempunyai jawaban yang berbeda. Masih ada waktu, kurang lebih kita selesaikan jam 12 kurang seperempat, 5 menit untuk panjenengan milih salah satu dari ketiga anak ini. Kira-kira mau diapakan, mau dihukum atau mau dikasih konsekuensi atau mau diberikan apapun, monggo. Ya, itu nanti ini harus presentasi setiap kelompok satu maju ke depan. Jadi tidak boleh tidak, karena ini adalah kaitannya dengan pembelajaran kita hari ini. Monggo Bapak Ibu, boleh nanti jangan lama-lama ketika maju. Kalau saya kenapa ABC gitu aja sudah selesai. Tapi wajib per kelompoknya maju satu-satu. Bu MP kok melarikan diri kenapa ini? Oh gitu. Oh ya, Pak. Ayo, ketika ada tugas Bu MP ternyata bisa memposisikan diri. Ya, Bapak Ibu, kalau jenengan lama berarti kita sesinya lama. Kalau jenengan cepat, kita sesinya cepat. Yang sudah selesai langsung bisa maju ke depan. Ya, jadi ini siswa ini 3 ini panjenengan boleh pilih salah satu mengomentari. Oh, anak ini harus saya apakan, anak ini harus saya apakan, anak ini harus saya berikan pengarahan seperti apa. Monggo di komunikasi. Monggo Pak Dede. Ini yang paling ganteng atau yang paling cantik ya Pak Dede ya? Terima kasih waktunya untuk kelompok 2. Untuk kelompok 2 tadi sepakatannya memilih Mas Yazid. Nah, kita melakukan dengan pendekatan menanyakan kenapa kok memakai sepatu putih. Berdasarkan pengalaman saya kemarin waktu masuk kelas, karena tidak mempunyai sepatu hitam. Harusnya kan untuk sekolah pakainya sepatu hitam. Jadi menanyakan dulu kenapa, jadi kita bisa mengasih solusi. Kalau memberikan solusi, ya, jadi itu menurut kami, jadi pendekatannya seperti itu. Terima kasih Pak Dede. Tadi ambil namanya saya. Karena yang tidak pakai sepatu ditanyakan dulu harusnya apa dan sebagainya. Tapi belum menstabilkan identitasnya ya, solusinya ya. Ya, mungkin nanti ada yang lain. Monggo Bapak Ibu. Harus Yangkung. Terima kasih. Semuanya, karena saya selaku guru BK, jadi untuk ketiga tersebut itu semuanya kita panggil, saya ajak komunikasi mengapa dan bagaimana kalian semua bertiga kok pakai seperti itu. Untuk selangkah
selanjutnya baru kita harus ada konsekuensinya bagaimana, dan mungkin bagi anak yang pakai seragam atau enggak yang pakai sepatu putih ya Yazid lah. iya tidak Yazid yang pakai sepatu putih atau yang mungkin kadang-kadang ada yang hitam dan putih itu, kalau kami itu dari sekolah kita siapkan untuk biasanya saya pilot kadang-kadang untuk beli, dia katanya tidak mampu tapi kita siapkan untuk kita pilot bagaimana katanya dia kadang-kadang bilang juga tidak apa-apa gitu. Terima kasih. Terima kasih Pak Nurul. Monggo kelompok 3 dulu atau kelompok 4 dulu? Ditambahi. Kayaknya besti. Oh, mau ditambahi. Kelompok 1 mau menambahkan nomor. Iya, karena posisinya kan kita besti. Tadi kan saya bilang pilih angka, kan semua pilih. Kalau saya tadi kan pilih angka, ya kan kita tahu angka itu seperti apa di sekolah. Ya, cuman kalau terkait dengan teori ini, saya tadi teori ya. Jadi angka dipanggil, kemudian saya dipanggil, kita buat angka itu akan menyadari sendiri apa kekurangan yang ada pada dirinya pada hari itu. Jadi apa yang kurang? Nah akhirnya kemungkinan besar akan mengakui ya Pak, ini hari Senin saya tidak memakai dasi pada satu upacara. Jadi kalau sudah mengakui kesalahannya, baru kita kembalikan ke kesepakatan yang sudah ada. Kesepakatannya seperti apa? Kalau hari Senin itu harus pakai seperti apa? Seperti itu. Nah kemudian setelah anak menyadari akan kekurangan atau kesalahannya karena tidak pakai dasi, kemudian yang dilakukan itu bertentangan dengan kesepakatan yang telah dibuat atau peraturan yang ada, kemudian yang berikutnya ditanyakan alasannya kenapa kok bisa seperti itu, ya kan? Mungkin kan macam-macam dasinya hilang atau gimana, mau beli punya uang, kan? Nah baru dibuat kesepakatan yang berikutnya mulai Senin depan bagaimana apa yang dilakukan. Jadi anak akan memahami akan apa yang selama ini atau yang pada hari ini kesalahan telah diperbuat, kemudian untuk ke depan apa yang harus diperbuat. Terima kasih. Terima kasih Pak Rusden. Kelompok 3, monggo masih punya waktu 2 menit nanti berbagi dengan kelompok 4. Monggo ibu-ibu besti cantik. Atau yang apa dulu monggo Bu? Ini enggak yang mata Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mewakili dari kelompok 4, melihat dari 3 sosok siswa yang unik ini ya. Kami memilih yang pertama yaitu Mas Angga. Kebetulan kemarin saya dan wali kelasnya mengalami hal itu nggih, ada satu pengalaman unik menghadapi Mas Angga. Kata Bu wali kelasnya, Bu Susmira, Mas Angga ini pernah suatu ketika rambutnya dimerah. Siapapun yang ngomong katanya nggak ada yang mau. Bu minta tolong. Nah, akhirnya saya dan Bu Susmira memanggil Mas Angga ini secara tersendiri. Jangan sampai kalau anak unik ini jangan dipermalukan di depan umum, itu kuncinya. Jadi kita panggil anaknya, kemudian kita tanya secara halus masalahnya apa, kemudian kita beritahu bahwa aturan yang ada itu semestinya bagaimana, itu kita tanya semuanya, jadi kayak ngobrol biasa gitu. Nah setelah itu terjadi kesepakatan bahwa ketika kamu bisa memerahkan rambutmu, berarti bisa menghitamkan rambutmu kembali. Begitu, akhirnya disepakati kamu sanggupnya kapan? Hari Senin Bu. Oke, hari Senin sanggup, berarti kalau hari Senin kamu tidak menghitamkan rambutmu, apa yang akan kamu lakukan, yang kira-kira yang pantas akan Bu NP lakukan sama wali kelasmu apa? Dia memilih untuk Bu siap saya untuk dihitamkan Bu NP boleh, atau saya menghitamkan hari itu juga boleh. Nah, itu kesepakatannya, dan ternyata di hari Senin saya cek, kita sebagai guru juga harus konsekuen ketika memberikan konsekuensi. Kita sebagai guru juga harus ngecek, juga harus perhatian gitu. Kemudian ternyata rambutnya sudah
kita rekam Bu Dia dan teman-teman. Kemudian karena saya waktu itu habis dari kantin membawa satu coklat begitu, nah sebagai ya apa ya sesuatu mungkin kecil menurut kita sebagai guru, tapi ketika saya memberikan ini hadiahnya untuk kamu, mereka senang sekali mendapatkan hal itu dan masalahnya sudah selesai. Itu terima kasih. Terima kasih Bu Ente. Ternyata di sini Bu Ente secara tidak langsung. Halo. Nah, Bu Ente ternyata secara tidak langsung sudah menerangkan apa Bapak Ibu? Segitiga restitusi. Jadi sudah memposisikan diri sebagai seorang manajer. Ya, di sini memvalidasi tindakan yang salah, menanyakan keyakinannya seperti apa, kemudian menstabilkan identitas. Tetapi ya di sini sebenarnya Bapak Ibu guru juga semuanya sudah mempraktekkan, hanya saja mungkin sekarang ternyata ini, ternyata seperti ini, ternyata begini. Ini adalah handling dari segitiga restitusi. Terima kasih Bapak Ibu. Jadi di sini yang perlu saya tekankan tadi, jangan pakai hukuman tapi pakai apa? Konsekuensi. Terus jangan pakai peraturan tapi pakai keyakinan kelas. Dan yang paling terakhir adalah kita harus bisa menstabilitaskan identitas, menyembunyikan dari yang lain-lain, menjaganya dan sebagainya. Itu saja. Terima kasih atas waktu dan perhatiannya yang bisa saya sampaikan, yang bisa saya bagi dengan panjenengan semua berkaitan dengan pendidikan guru penggerak di modul 1.4. Terima kasih. Salam guru penggerak. Kita sama-sama mencerdaskan anak bangsa dengan kita tetap menerapkan apa sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Saya Ri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi beri tepuk tangan yang meriah untuk semangat dan semuanya. Semoga semangat beliau ini dapat menular kepada kita semuanya ya. Baiklah, selanjutnya kita dengarkan umpan balik dari kegiatan ini yang akan diwakili oleh Bapak Deden Prasetka SPD beserta Ibu Ati Tustiawati SPD. Yang terhormat Bapak Deden dan Ibu Ati dipersilakan. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Menurut saya dari yang disampaikan kepada Bu Dia, maaf, jadi kebiasaan menggunakan bahasa Inggris jadi lupa bahasa Indonesianya apa. Yang disampaikan Bu Dia bahwa kita sebagai guru harus menerapkan budaya positif di sekolah dengan cara mendisiplinkan siswa tanpa menghukum, tapi memberikan konsekuensi. Apabila konsekuensi itu tidak berjalan dengan lancar, bisa dilaksanakan dengan tahap terakhir restitusi atau pendekatan dengan murid. Jadi kita menggunakan dengan keyakinan kelas. Jadi bukan peraturan. Jadi kita mendisiplinkan murid dengan konsekuensi, tidak dengan hukuman. Kalau konsekuensinya tidak bisa berjalan dengan baik, dengan restitusi, dengan pendekatan. Jadi kita berusaha untuk menerapkan pola baru, bukan tata tertib, tapi keyakinan kelas. Itu dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menanggapi atau mungkin hanya sekedar menambahi saja apa yang disampaikan oleh Pak Deden. Itu memang tidak jauh beda yang saya sampaikan ini.
ini memang di sekolah, terutama di SMP 3 Limbangan, ini memang wajib melestarikan atau menerapkan budaya positif di sekolah. Oke? Tapi dengan adanya tadi informasi yang sudah saya terima dari narasumber yaitu Bu Lydia, itu saya bisa mengoreksi diri, terutama untuk diri saya sendiri, bahwa selama saya mengajar di SMP 3 Limbangan itu apa yang disampaikan Bu Dia bagi diri saya itu sangat-sangat melenceng, ya, karena yang disampaikan Bu Dia tadi tidak ada hukuman, adanya konsekuensi, tidak adanya peraturan, adanya keyakinan kelas. Itu selama ini saya menerapkannya tidak sesuai dengan apa yang disampaikan Bu Dia. Itu karena saya juga seperti contoh tadi, ketika ada siswa yang melanggar tata tertib yang ada di sekolah, mungkin seperti masyarakat tadi tidak memakai dasi, itu saya beranggapan untuk memberikan hukuman, karena tujuan saya dengan adanya memberikan hukuman kelas itu anak bisa membuat jeda dan akan kedepannya menjadi lebih disiplin. Nah, itu makanya makanya ini dengan adanya informasi yang barusan saya dapat dari narasumber kami yaitu Bu Dia, saya berusaha kedepannya untuk menjadikan guru yang lebih baik atau kedepannya untuk menjadi guru yang bisa tadi dikatakan restitusi yang diberi ya kepada anak, tidak hanya sekedar memberikan hukuman, tapi kami juga akan mengalami atau melakukan pendekatan kepada siswa. Itu aja yang perlu saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Beri tepuk tangan untuk Pak Deden dan Bu Arti, luar biasa sekali ya. Baiklah Bapak Ibu yang saya hormati, sampailah kita pada penghujung acara penutup. Marilah kita tutup acara pada siang hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Saya selaku pembawa acara memohon maaf apabila masih banyak kekurangan dalam memandu acara pada siang hari ini. Buah durian biji serasi, sekian dan terima kasih. Monggo Bapak Ibu diaturi dahar dulu, makanan sudah tersedia di luar. Monggo silakan.